Ya, kita akan mengomentari dukun yang lagi-lagi disindir bukan Gus Samsudin ataupun Kang Mamas, ataupun Ujang Bustami ataupun yang lainnya ataupun Gus Idris ya. Tapi di sini pesulap merah ya menyindir seorang dukun yang pernah dikatakan dia adalah satu profesi, tapi sahabat ya Mbah, sempat dibilang gitu ya. Disindir habis-habisan sama dia ya. Bahasanya nampaknya dia kasar. perlu seperti kejadian seperti Gus Miftah Mbah Hilo ya, mengalami suatu fenomena yang nggak bisa dijelaskan ketika mengolok-olok sosok Gus Tapi Samsudin. ini etika juga tidak ada Melo. Bahasanya bangsat itu kan kasar. Iya, dia itu Mas Samet, pemuda yang nggak menghargain orang yang lebih tua. Itulah nggak ada etika. Dia ini Belajar apa? kalau nggak salah tahun berapa dia lahir nih, 96 atau berapa nih saya lupa. Jadi gini, jadi untuk pesulap merah ya, ini kita akan bacain komentar penjenengan. Tapi saya yakin dan hakul yakin ya, di komentarnya pesulap merah itu tidak ada yang jelek. Pasti Difilter ya. Takut Jadi malu. setiap ada pendukung ya, orang yang percaya dukun, bukan pendukung sebetulnya Mbak ya, orang yang percaya dengan dunia spiritual, iya kan Mbak? Iya. Walaupun nggak sepenuhnya dia percaya juga ya kan, ada batasan-batasannya untuk kita yang percaya dunia spiritual. Nah, ketika mereka berkomentar di channelnya pesulap merah ada sesuatu hal yang negatif gitu dibilang, yang tidak berpihak kepada dia, itu masuk ke filter ya teman-teman ya. Makanya di situ ya, itu banyak sekali komentar-komentar yang masuk itu sudah filteran otomatis dari si akun, yaitu pesulap merah sih kalau yang saya lihat gitu. Nah Mas Samet, walaupun hal seperti itu nanti kita tanggapi saja. Tapi Mbah Hilo ini kayak mana ini? Kesal nggak sama seorang pesulap merah ini? Ya. Ini udah akhir bulan ini Mbah Hilo, ini tanggal-tanggal tua ini. Iya. Nah, lihat saja nanti, ini bakalan seru nanti. memancing ya. emosi nih gitu. Emosi aja Belan. Orang mencari rezeki di diganggu-gangguin. Bikin naik gula Bahilo aja dia nih. Bukan gini Mas Ahmed, dia ini kan nyari konten. Konten itulah duit dia. Tapi jantungan orang, kalau jadi duitnya orang malu, dia dapat duit. Kayak mana Mbak Hilo? Ya, kan sudah saya bilang, kita lihat saja nanti ya. Itu nanti bakal kena ajab dia nanti. Betul Belo. Bakal kena ajab. Nah itu. Oke, ajabnya kepiye Mbak? Ya kita lihat saja, itu kan nggak bisa diprediksi karena kan begini ya, itu kehendak yang maha kuasa yang memberikan begitu ya. Nah kalau kita sudah menebak-nebak, mengada-ngada ya, namanya kita sudah mendahului ya, seperti itu ya. Kita lihat saja nanti, itu pasti ada gitu ya. Orang katanya pun Mbah Gembul Mbah dibilang dukun settingan, pakai soplen, dukun satu-satunya pakai soplen di Indonesia. Itu piye Mbah? Coba Mbah. Ya itu kan urusan mereka, ngapain kok pada sewot begitu ya. Dia aja pun mau bedaknya tebal 10 cm bagaimana? 10 cm ya Mbak, sepiye itu? Lah itu tadi lah. Berarti segini ya. Habis bedak tiap hari itu Belo. Ya, itulah namanya biar supaya dipandang wah gitu. Intinya dia nih Belo, sekarang nih bisa dia ketawa-tawa membongkar dukun-dukun yang dibilangnya settingan. Tapi suatu saat nanti kena azab, nggak ada yang mau apa sama dia nih Belo. Iya. Kita berdoa saja Mas Ahmed ya. Semoga Marcel Radival ini nggak terus mengolok-ngolok orang, karena bisa jadi Mbah Hilo dari apa yang dibongkar dia mematikan rezeki orang Mbah. Ya, nggak semuanya memang penipuan kan di dalamnya. Ada hal-hal yang memang dijelaskan secara spiritual keilmuannya dia gitu loh. Nah, itu sih yang saya lihat gitu. Makanya Marcel nih harus tabayun ya Mbak Elo, kalau dalam bahasanya ya Mbak Elo ya. Ketika ada sesuatu hal yang perlu diklarifikasi, berjumpa, minta klarifikasi gitu. Jangan tiba-tiba memviralkan gitu aja gitu. Orang pesulap merah beraninya sama dukun, padahal ada oknum-oknum, kalau kita bilang Mbak Elo, pejabat-pejabat ya, mulai dari apa lingkungan, desa, kecamatan, banyak oknum-oknum yang ibaratnya banyak merugikan masyarakat. Kenapa itu nggak dibasmi?
Ya, pengurusan SIM saja kita tahu gratis ya Mbak ya. Iya. Berapa paling adminnya? Tapi faktanya apa? Monggo ini pesulap merah. Mana pesulap merah? Ada. Tapi Nggak kan- ada, yang besar dong. Nyali, ada nyali. Ya, kami menantang kamu untuk itu. Betul. Ini pesulap untuk rakyat pada umumnya yang sudah mendarah daging, menjamur, ibaratnya kanker. Ya, kantong kering. Ini kamu cuman, aduh, kelasnya kelas rawit tuh Mbak. Ya. Hanya sensasional, Betul. tidak berefek yang sangat signifikan. Emang Gus Samsudin habis kena penjara bebas? Masih banyak yang percaya sama dia. Masih, Ya. malah makin banyak saya dengar. Yang silaturahmi pasien-pasien yang datang itu. Nah, saya mau ya pesulap merah, cobalah. Saya ini sangat benci sekali ketika ngurus-ngurus yang sifatnya administrasi. Ya. Ya Mas Ahmed, segala macam yang berurusan dengan apa ya Mas Ahmed, keperluan Iya. administrasi apa ini, kenegaraan lah ya. Itu ada kaitannya dengan disulitkan. Udah masyarakat atau rakyat susah, makin ditekan. Nah, bukan Iya. makin dibantu. Itu yang nggak mau bantu, Marcel. Jangan Iya. yang spiritual yang ibaratnya oknum. Dia Mas Ahmed, Mbah Ilo, dia takut. Takut lah. Takut karena melawan sang Iya, penguasa. takut hukum. Ya. Takut dia. Iyalah. Kalau dukun, ya contohnya saya Gus Samsudin dituduh, ya monggo, ya mangga gitu Iya. loh. Nggak dituntut balik karena dia nyari cuan gitu Mas Ahmed. Hanya nuduh ya udah gitu. Sementara kalau pejabat dia todoh, nggak suka pencemaran nama baik dia Selesai. yang kena. Malam Nah. itu juga dia dijemput. Iya, makanya kalau tujuannya membongkar dunia persulapan, rakyat banyak disulap Mas Marcel Iya. pesulap merah. Sama apa? Sama birokrasi, sama cara-cara pemimpin ya yang sudah dipilih tapi yang tidak amanah. Betul. Tidak semua memang. Yang awalnya manis muncul bibirnya, tiba Iya. sudah berhasil mendapatkan tahta, Wah. hilang dari peredaran. Makan Iya, yang lebih gini lah. diketawainnya rakyat tadi. Yang lebih nampak lah Mas Marcel, yang lebih jelas lah. Jangan yang nggak jelas-jelas Betul. kayak dukun Anda urusin. Yang jelas-jelas lah. Biar negara ini maju. Iya. Kalau negara ini maju karena kamu bongkar Untuk seperti apa itu. yang dukun, mereka Ini yang sama percaya kamu. dukun memang udah di dalam hatinya meyakini dukun adalah penyembuh. Iya. Susah untuk dibenarkan pernyataan itu. Susah untuk dirubah pemikiran seperti itu. Tapi kalau panjenengan ya lebih kepada fokus kepada pemerintahan yang mengakalin, yang menyulap ya sesuatu hal yang gratis, yang mudah kemudian dipersulit, kemudian harus bayar. Nah, itu baru saya jempolin. Intinya ini Mas Marcel nih, saya tahu apa yang dipikirkan kamu membongkar konten-konten spiritual. Kamu ini supaya dibilang pahlawan, tidak perlu kamu bongkar. Kalau dia konten, ya orang banyak itu ya banyak di konten YouTube itu banyak settingan, tapi orang banyak berpikir. Iya. Orang mengambil positifnya. Coba Mas Ahmed bacain komentar 2 atau 3 saja karena judulnya kita adalah nanggapi netizen. Ya yang penting Mbah Hilo juga bolak-balik ngomong, tapi seolah-olah ini masyarakat ini seperti sudah di brainwash, dicuci ya pikirannya terhadap apa-apa yang dikatakan pesulap merah itu adalah kebenaran. Kebenaran yang bagaimana sih, yang kepentingannya itu hanya sekelompok orang, sementara banyak sekali ada di depan mata dia ya yang berkaitan dengan pemerintahan harusnya dibongkar. Jika itu banyak merugikan masyarakat, terutama segala hal sesuatu yang gratis ya, kemudian harus bayar karena dilama-lamain. Nah itu ya harus jadi perhatian Bang Marcel Radival. Ya komentar Ya, Mas Ahmed. ini dari Ilham Bagaskara. Ini apa dukun nih? Kenapa ya style dukun itu kok selalu saja kelihatan kumuh dan jarang mandi? Gimana Belo? Coba jelasin Ini Belo. Mbah Ilon yang bisa jawab ini. Coba Belo, jelasin dulu Belo sama Katanya Mas Ahmed. dari Kumuh nggak ini pernah Ilham mandi. Bagaskara.